Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Kiai Haji Nawawi Syarif, yang saya hormati Kepala SMK Sunan Kalijogo beserta seluruh jajaran wakil kepala, dewan guru beserta karyawan yang saya taati, dan kepada anak-anakku semua siswa-siswi SMK Sunan Kalijogo, khususnya siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di sini maupun yang ada di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita semua dapat diarahkan, dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Di sini pada pertemuan mengenai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, saya Muhammad Fauzi akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mari adik-adik semua yang ada di rumah mohon disimak baik-baik karena ini penting untuk kegiatan pembelajaran maupun adik-adik yang ada di rumah. Wawasan Wiyata Mandala di sini ada dibagi menjadi 3, yakni wawasan sendiri, wiyata sendiri, mandala sendiri. Wawasan artinya cara melihat atau cara memandang kita. Wiyata itu pendidikan. Selanjutnya mandala itu berarti lingkungan. Jadi secara keseluruhan wawasan Wiyata Mandala kita bisa artikan cara kita memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi adik-adik sangat perlu memahami sekolah itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi adik-adik, harapan kami semua tidak hanya sekolah pulang tanpa memahami isi yang ada di dalam sekolah, khususnya lingkungan sekolah, baik dari guru, sarana prasarana, teman, dan lain-lainnya. Adik-adik harus memahami semua. Jadi tujuannya adik-adik sekolah itu bukan hanya sekolah, menerima pembelajaran, pulang sampai rumah, istirahat, besok seperti itu lagi. Tidak. Tetapi adalah adik-adik harus memahami wawasan Wiyata Mandala secara jelas. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah selain kita memahami cara memahami Wiyata Mandala ini, adik-adik harus tahu komponen atau poin-poin penting yang ada di dalam sekolah yang berperan aktif menjalankan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen yang penting sekali adik-adik ketahui. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika atau seluruh jajaran baik guru, TU, karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peran murid atau siswa. Yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu. Peran kepala sekolah di dalam wawasan Wiyata Mandala adalah menjadi kepala di dalam sebuah pendidikan yang teratas. Yang namanya kepala itu yang ada di atas. Jadi kepala sekolah di sini perannya adalah mengawasi seluruh jajaran guru, baik wakilnya, baik TU, baik karyawan, dan lain-lain, termasuk siswanya. Jadi kepala sekolah di sini adalah berperan sangat penting di dalam sebuah pendidikan, khususnya di SMK Sunan Kalijogo.
Yang kedua adalah peran guru. Peran guru di sini adalah tugasnya selain mengajar, guru itu adalah mendidik. Jadi adik-adik jangan salah paham, guru hanya mengajar saja, mengajar matematika di dalam kelas. Tidak hanya itu, tetapi mendidik bagaimana adik-adik nanti ketika misalkan salah langkah atau salah dalam menjalankan tata tertib. Nah, itu tugas guru adalah meluruskan. Jadi tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Kemudian peran sivitas akademika, contohnya adalah TU, karyawan dan lain-lain. Misalkan Pak Satpam itu tidak hanya menjalankan tugas sebagai keamanan saja di depan gerbang saja, tetapi juga membantu kepala sekolah, guru untuk mengawasi kegiatan adik-adik selama ada di lingkungan sekolah. Kemudian peran siswa, yang saya sampaikan tadi, siswa ke sekolah tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi harus memahami tata tertib, memahami sopan santun terhadap guru, teman, kepala sekolah, dan lain-lain. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran sekolah selesai, jam waktu pulang itu harus langsung pulang. Jadi itu peran siswa di sini tidak hanya belajar saja, tetapi harus memahami cara memandang siswa terhadap lingkungan sekolah. Sesuai judul tadi, wawasan wiyata mandala. Kemudian 5, peran masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar ini sangat berperan terhadap mengawasi jalannya pembelajaran di sekolah. Bukan masyarakatnya masuk ke sekolah ya, tetapi dari luar sana itu masyarakat juga bisa menilai kegiatan belajar sekolah di SMK Sunan Kalijaga maupun kegiatan di luar sekolah, yakni adalah siswa. Misalkan setelah pulang sekolah siswa masih main di warung, kegiatan siswa di luar sekolah itu tetap diawasi oleh masyarakat, dan nantinya masyarakat itu akan memberikan informasi terhadap sekolah apa saja yang dilakukan siswa SMK Sunan Kalijaga di luar. Baik ya, jadi 5 komponen itu adalah peranan yang sangat aktif, yang sangat penting untuk menunjang wawasan wiyata mandala. Baik, kemudian sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, selain 5 komponen itu ada 7K yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh warga yang ada di SMK Sunan Kalijaga. 7K yang dimaksud adalah yang pertama keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Jadi 7K tadi adalah penunjang sebagai sekolah menjadi sekolah yang berkawasan wiyata mandala. Selanjutnya penggunaan sekolah. Jadi sekolah ini adalah yang tugas pokoknya atau tujuan utamanya adalah untuk sebagai lembaga yang di dalamnya kegiatan belajar mengajar, menjadikan sekolah yang wiyata mandala. Jadi jangan disalahgunakan lembaga pendidikan ini atau SMK Sunan Kalijaga ini sebagai tempat yang bukan tujuan utamanya belajar mengajar. Misalkan adik-adik ketika libur hari Minggu ke sekolah dengan teman-teman di lingkungan sekolah bermain, main game, ngobrol yang tidak jelas, itu jangan. Jadi lembaga sekolah atau SMK Sunan Kalijaga ini tetap tujuan utamanya adalah sebagai kegiatan belajar mengajar. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang pertama promosi atau berjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Mohon maaf, misalkan dibuat jualan obat-obatan terlarang, itu tidak boleh. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi sekolah tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Yang kedua tadi menyebarkan aliran-aliran sesat. Yang ketiga propaganda politik atau tempat berkampanye. Jadi sekolah itu ketika ada pertemuan
dilarang keras menyisipkan hal-hal politik. Misalkan ada suatu kepala daerah yang masuk ke sekolah karena di sekolah ada acara, menjadi pembicara, kemudian diselipkan kampanye. Saya misalkan, saya Muhammad Fauzi nomor 8, jangan lupa ya kampanye tanggal sekian coblos saya. Itu di dalam kegiatan sekolah, itu sangat dilarang. Jadi kembali lagi, tujuan di sekolah itu adalah untuk belajar mengajar, bukan untuk kampanye politik. Kemudian yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda atau izin ke lembaga. Jadi syuting untuk dimasukkan film di acara TV itu tidak boleh jika tidak mendapatkan izin dari sekolah atau lembaga sekitar. Selanjutnya yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Contohnya misalkan di dalam sekolahan mengundang acara-acara panggung yang menimbulkan banyak kerumunan dan akhirnya nanti bisa merusak sarana sekolah, juga merusak yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah saya pribadi, selain saya menyampaikan apa Wiyata Mandala tadi secara singkat, kemudian saya berpesan kepada adik-adik dan kepada kita semua, karena sudah kondisinya COVID-19 ini menurut informasi semakin banyak korbannya, harapan kami adik-adik semua di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Dan yang saya tambahkan adalah berdoa. Jadi selain adik-adik kita semua menjalankan 5M tadi, kita tetap berpasrah kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita berusaha menjalankan 5M, kita berdoa, insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Jadi pesan saya pribadi, jika adik-adik tidak ada kepentingan luar rumah yang mendesak, harapan kami adik-adik tolong jangan keluar rumah yang sangat jauh, apalagi menimbulkan kerumunan, karena kita semua tidak tahu kapan kita terserang corona, kapan kita tidak terserang corona. Jadi itu ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di SMK Sunan Kalijogo Randuagung. Harapan kami meskipun nanti pembelajarannya offline atau online, tetap adik-adik semangat untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu yang barokah. Jadi itu ya. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf jika dari tadi penyampaiannya misalkan kurang jelas atau kurang lengkap. Sekali lagi saya mewakili lembaga, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.